Hydran Podcast Network. Welcome back to podcast Hydran bareng gue Putu, dan di depan gue ada seseorang cewek yang gue baru kenal. Namanya adalah gue nggak tahu nama lo bahkan. Really? Gue boleh tahu nama lo? Itu nama asli lo nggak sih? Yes. Ah ya? It's Jojo. Jojo. Ya, Tapi nama aslinya ada nama panjangnya nggak? ada. Apa tuh? Boleh tahu? Joanna. Udah itu doang. Ada nama panjangnya lagi. Jadi Joanna ini kayaknya waktu itu gue dengerin episode lo sama Mimin Overheard FBB kan. Yes. Terus waktu itu gue kalau nggak salah gue DM lo duluan ya. Ya. Gue DM lo duluan. Terus gue tuh suka kayak gue tuh kan follow nih FBB Podcast, cuma gue nggak dengerin semuanya. Kayaknya waktu itu pas gue dengerin episode lo, pas dia lagi nge-share story apa gitu, dan judulnya kan cerita lendir di udara. Dan gue pikir kayak It's just a clickbait or yes, baiting kan. Yeah. Terus pas gue denger kok nggak ada ceritanya gitu. Gimana ceritanya? Karena gini, gue tuh belum pernah sebelumnya ngobrol sama pramugari. Ini jadi gue tuh mikirnya kira-kira pramugari itu mau gak ya? Karena gue akhirnya setelah kemarin itu gue ngobrol sama pramugari juga, tapi dia internasional gitu kan. Dan dia aja untuk milih kayak covernya, terus fotonya, ceritanya itu minta semuanya kayak di blur, di ini. Takutnya ada sesuatu yang menyinggung, terus akhirnya dia kena atau apalah gitu. because she's still flying, I think. Enggak juga sih. Dia tuh udah selesai. Bahkan udah di masa ini kan pandemi ya. Pandemi kan mereka lagi pada Unpaid leave. Iya, unpaid leave. Dan dia tuh udah hitungannya senior gitu loh. Kayaknya kalau senior kan ada kayak masa pensiunnya lebih cepet gitu nggak sih? Ya, kalau nggak salah umur 50 untuk penerbangan BUMN Indonesia. BUMN. Oh, bukan swasta ya, beda ya? Bukan, beda. Berarti kalau mungkin ini intermezzo dulu ya sebelum masuk kita bahas apa coba? Kita katanya mau bahas yang lendir-lendir, guys. Sebelum bahas lendir kan karena kita baru pertama kali ketemu nih, jadi gue harus tahu lo dulu. Lo tuh kayak gimana sih? Lo udah bukan pramugari dong? Bukan, udah pensiun. Pensiun? Oh, umur lo berapa sih? Umur lo berapa? Mempensiunkan diri kayaknya. Umur lo berapa sih? Umur lo berapa? Seperempat abad. 4 abad tuh 25 ya? Ya. Tahun ini 25? Ya. 25 berarti... Lagi matang-matangnya. Berarti 95 aja ya? 95. Beda 3 tahun. Lebih 3 tahun lebih muda apa lebih tua? Tuan gua. Oke. Berarti 20. Lo sempat kuliah? Enggak. Berarti lo langsung Lulus SMA langsung ke ngelamar pramugari setelah gue nganggur setahunan gitu. ya nggak apa-apa lah. Gue juga gue juga pernah kok ada masa-masa nganggur gitu. Ya karena menurut gue kayak kalau lu lulus SMA lu langsung kuliah, itu antara satu emang lu niat pengen kuliah atau emang tuntutan orang tua doang. Ataupun keadaan sosial yang kayak betul ya kan kalau lu nggak kuliah kan kayak masa anaknya sini nggak kuliah sih. Itu ada di keluarga lo banyak ada ya? Nggak ada. Gue kira kayak ada sesuatu di behind kayak your family tuh harus kayak gitu. Ternyata tapi lu asli mana? Gue asli Jakarta. Oh ya? Kenapa kelihatannya kayak bule? Rambutnya doang. Tapi gue udah keturunan loh. Walaupun 1%, tapi gue nggak tulis di IG sih pakai bendera gitu. Gue tahu tuh. Sering kali. Apa bendera apa kalau boleh tahu? Apa? Gue nggak masang bendera Belanda gitu kan, sama bendera Indonesia ya. Ya. No need to mention it. Oke. Berarti kan lo sekarang udah pensiun jadi pramugari. Mungkin gue nanya pertanyaan yang template kali ya. Oke. Kayak lu emang dari awal tuh pramugari terjebak atau emang lu pengen keren-kerenan? It's like a gambling, kayak iseng-iseng berhadiah aja.
Hah? Iya. Iseng-iseng berhadiah? Ngikut-ngikut teman maksudnya? Nggak ngikut-ngikut teman, cuman kayak daripada gue nganggur, terus yang gue bingung kan mau kerja apa juga. Disuruh ngikut di kantor nyokap dulu kayak belum ketemu vibes-nya aja buat kerja di kantor kan, karena kan kayak gue juga zero ini kan, maksudnya belum ada pengalaman sama sekali kan. Terus yang kayak gue ngebayang kerja di kantor kan, gue mesti duduk depan laptop yang seharian kayak gitu, kayak enggak deh. Makanya kayak ya udahlah, daripada gue disuruh kerja di kantor nyokap, mendingan kayak gue ngelamar pramugari aja. Gak taunya masuk di kecebur deh 5 tahun gue di situ. 5 tahun? Ya udah kecebur 5 tahun gitu ya, betah banget gitu. Gitu. Berarti kalau 5 tahun lu lulus SMA itu biasanya umur berapa sih? 19 ya? 18 gue ya? Gue lulus SMA itu 18 berarti 19 gue masuk ke pramugari. Ya, berarti sampai umur 24. 20. Belum lama dong resign-nya. No, gue masuk itu kayaknya 19 ke 20. Terus 20 kan gue baru pensiun tahun ini. Hah? Baru tahun ini? Baru tahun ini. Oh, baru banget lah berarti. Iyalah. Ya. Gara-gara corona, daripada saya kerja bakti ya kan. Berarti kalau 5 tahun, gue ngiranya gini, Jo, lu tuh di pramugari sebentar, jadi kayak, aduh mau cerita apa? Kalau 5 tahun sih gemuk lah ceritanya gitu. Iya banyak dong. Hati-hati nih yang di luar sana, kebongkar semua. Lu sebagai, gue boleh tanya nggak sih pramugari, lu maskapai apa sih inisialnya? Jadi kalau lu nggak mau sebut. Jangan inisialnya, ketahuan. Ketahuan ya? Ketahuan, jangan. Oke, warna? Ketahuan juga. Ntar lu, gue lagi mikir yang kira-kira clue-nya itu general gitu, apa ya? Udah pokoknya tapi bukan BUMN? Swasta istilahnya. Swasta ya? Swasta. Swasta bisa dihitung pakai jari juga sih. Iya. Gue ngerti tapi kan sih. banyak Gua juga ngerti, ya kan. Dan biasanya kalau seorang pramugari itu kan, gue juga punya teman pramugari kan. Oke. Bedanya dia ya BUMN. Terus dia juga rutenya bukan rute lokal. Domestik ya. International flight. Iya, tapi untuk kasaran, gue nggak tahu ya, maksudnya secara leveling di pramugari itu apakah sama dengan kita yang corporate staff kantoran gitu, levelnya kayak ada yang dari bawah dulu, terus nanti naik ke mana, terus naik ke mana, gue nggak tahu gitu kan. Nah, lo kan sebagai pramugari harusnya tahu dong, gimana sih maksudnya secara rules-nya itu gimana. Nah, temen gue itu, gue bukannya gue apa ya, gue tuh bukannya sirik atau apa gitu. Gue tuh sama satu circle gue, teman-teman gue seneng gitu punya temen yang kayak gitu. Cuma kan gue tuh kalau temen gue ngomongin orang, gue ikut kayak keracun gitu, kayak misalnya dia ngomongin sama dia, terus dia ngomongin jadi kita gibahin bareng aja ya kan. Gue tuh sebagai yang denger tuh apa iya gitu kan. Emang kenapa sih dia? Karena dia baru masuk, maksudnya gini, dia tuh kan orangnya itu nggak tinggi, kulitnya nggak putih, nggak hitam, sawo. Indonesian look jelas. Nah, kalau BUMN itu emang nyarinya kebanyakan yang Indonesian look. Oh, berarti or itu Chinese. One of factor ya. Oh, Chinese juga? Ya, justru mereka tuh emang nyarinya tuh yang kayak Chinese look or local look yang emang benar-benar Indonesia banget gitu loh. Oh, itu khusus untuk penerbangan yang luar? Nggak penerbangan luar juga sih, maksudnya dari sekian banyak cerita teman gue yang udah ngelamar sana sini, kan setiap maskapai pasti ada kriterianya masing-masing kan. Kayak kalau lu ngeliat AirAsia, dia pasti kan pramugarinya tuh yang cheerful, yang secara penampilan yang kayak funky style kan. Terus batik itu dia yang kayak anggun, yang ini. Terus Lion itu yang kayak Lion itu campur, dia ada yang muda, ada yang udah tua juga ya kan. Cuman kan dia kayak semi formal, semi anggun, tapi bisa ke kayak AirAsia juga ya kan. Banyak kayak Sriwijaya juga. Tapi kalau Sriwijaya itu dia kebanyakan senior juga sih. Kayaknya Sriwijaya itu kayak similar sama Garuda nggak sih? Nah, jadi itu awalnya kan batik itu kan belum ada. Lion, Sriwijaya, Garuda itu kayak wanna have same class gitu, yang kayak mereka tuh kayak same level gitu loh. Tapi akhirnya Lion ngeluarin premiumnya. Karena mungkin saingannya susah gitu kan sama si BUMN ini. Jadinya ya udah dia bikin kelas ekonomi, bikin low cost carrier ya kan, LCC. Jadinya udah
dia bikin si batik untuk premiumnya, dan Garuda pun pengen nyaingin Lion bikin si Citylink gitu. Make sense sih, kalau bisnis emang harus gitu sih. Iya, kalau lu nggak take a move nggak bakal jalan sih. Maju ya. Kebukti juga udah banyak yang tutup juga kan dari. Iya, banyak banget mandal banyak. Nah, berarti lu sebagai 5 tahun kan, kalau gue nggak tahu ya, kalau biasanya kan ada tahap-tahapan kayak pelatihannya dulu berapa tahun misalnya gitu ya. It's like for 4 months or 6 months. Itu udah 6 months itu enough paling ya? lama ya? Itu paling lama. Yes. Tapi ada ujiannya. Ada. Ya, tapi ada kayak probabilitas nggak lulus gitu. Ada juga. Ada. Bahkan maksud kita kayak kalian ngeliat kita kerja doang gitu kan. Tapi otak kita juga tetap mikir. Itu kayak setiap setahun sekali kita mesti balik ke kelas untuk belajar memperbarui safety-nya itu. Seru. Kalau lu sebagai pramugari, lu rute domestik? Beda. Gue domestik internasional udah. Itu tuh levelnya gimana? Maksudnya itu apakah sebuah jenjang karir, ataukah itu jam terbang, atau itu bawaan pilot maybe? Permainan bukan sih? gue nggak tahu, tapi gue ketawa loh. Gue nggak tahu ya, maksudnya. Ya mungkin lu pengen gibahin temen lo, kayak temen lu baru masuk dengan dia yang seperti itu, tiba-tiba dia udah terbangnya international flight, ya kan? Kayak gue sih kayak mungkin kayak temen gue misalkan fans bola gitu, dia fans Chelsea katakanlah misalkan, terus temen gue tuh ngefans dari lama, terus dia ini baru 2 bulan tau fotonya udah di stadion Stamford Bridge gitu di Chelsea, kayak anjing. Iya, gue nggak sakit hati, tapi gue ngeliat dia tuh kayak jadi ngikut gitu, kayak How easy life ya. Iya, kok bisa gitu. Terus 1 tahun 2 tahun beli rumah gitu, terus Seriously? iya, terus Dia masuknya kapan? kayaknya belum ada 2 tahun experience-nya deh. No, I mean like tahun berapa dia masuk? Tahun kan gua itu lulus kuliah 2014. At least 2015 dia. Masuk. Atau iya baru masuk. Gajinya lagi gede-gedenya tuh. Oh, ada masa ininya juga? Ada. Itu faktornya apa? Ekonomi negara nggak sih? Oh iya ya. Ya ada faktor itu juga ya. Dan Jadi ada masa jaya-jayanya anak-anak BUMN nih. Gajinya tuh benar-benar over ini banget, itu sampai nggak ada standarisasi, maksudnya kayak swasta BUMN-nya maksudnya? nggak ada. Ngejomplang banget. Sejomplang itu. Pantesan orang gontok-gontok kan Pengen masuk BUMN, right? Ya karena kan gua ngerti sih. segi fasilitas dari negara segala macam itu kan sampai ada kasus yang masalah ini akhirnya itu kan akhirnya kebongkar lah ya. Terus udah tuh dari situ mulai kayak kok dibilang kok udah nggak ada sih yang mau masuk ke BUMN. Ada mungkin, cuma lebih ke gengsi. Kayak gue pengen masuk, biar gue dibilangnya pramugari ini nama nih. baik gitu ya kayak ya lu nyari cewek maunya yang baik-baik kayak gitu lah istilahnya. Tapi kalau ngomongin gaji udah beda tipis sekarang. Dan kata temen gue gajinya nggak cuma sekali, kayak 3 kali. 3 kali. Kita berarti 3 kali. itu kalau itu semua sama dong? Sama. Cuma beda besaran tunjangan? Beda tunjangan doang. Lu 5 tahun ya? Itu tadi kan kita lagi bahas soal rute nih. Ya kan? Lu sendiri, lu yang emang udah 5 tahun, apakah itu lu harus ada jangka waktu jam terbang tertentu untuk mencapai rute internasional, atau itu udah kayak itu kan lu pasti ada jadwal dong, ada yang ngatur dong, iya kan? Kan gue balik lagi bilang permainan, Pak. Nah, itu maksud gue, yang lo maksud permainan itu, apakah itu berlaku di semua maskapai atau emang di tempat lo, atau tergantung atasan lo? Gue nggak tahu ya di maskapai lain. Kalau gue komen nanti gue salah. Tapi kalau di maskapai yang pengalaman gue sendiri, ya itu permainan. Lo bayangin ada rute internasional baru buka, karena dia dekat sama pejabat-pejabat itu, seperti berita yang sedang heboh waktu itu di Twitter. Dia udah terbang ke internasional, padahal dia belum ada terbang 2 bulan. 2 bulan loh dia belum terbang. Itu sih ya, berarti emang benar-benar harus ada kedekatan gitu ya? Iya. Tapi di corporate juga gitu nggak sih? Corporate ada, tapi secara persentase. Tapi masih mainnya cantik ya kan? Nggak terlalu vulgar mungkin ya. So itu saya kayak
you have sugar daddy tapi lo nggak bisa dapetin betul. apa-apa di kantor. Mungkin karena secara kalau corporate kan kayak role jobnya tuh nggak terlalu timpang gitu. Kalau kayak ngomongin pramugari kan ngomongin rute aja tuh udah ketahuan, ya kan? Iya, gajinya beda jauh Pak, mohon maaf. Kalau kayak corporate kan kita tuh mau main cantiknya paling beda berapa sih, terus main cantiknya juga kayak nggak kelihatan. Kita kan kalau corporate kan maksudnya stagnan gitu. Kalau kayak pramugari kan tahu-tahu dia di mana, itu kan udah kelihatan jelas banget kan. Yes. Nah, ini ngomongin based on experience lo aja nih. Lu dulu waktu jadi pramugari itu kan tadi kita lagi bahas rute tuh belum selesai kan. Nah, lu tuh gimana? Apakah ada tahapan tertentu supaya lu ada di rute itu? Lu kan tadi pernah terbang di rute internasional. Ya. Itu lo ada jam terbang tertentu atau Gua lu kecemplung di permainan itu? No, gue 3 tahun baru dapat rute itu. Normalnya berapa tahun? I don't know. Suka-suka mereka aja. Dan maksudnya karena gue orang yang kayak ya udahlah gue terbang kemana aja jadi. Mereka itu berarti senior loh atau leader? Mau senior, mau junior, mau atasan, mau chief, whatever is that. Kayak itu udah maksud gue kayak gue nggak ngerti kriteria jelas untuk terbang ke sana apa. Yang kayak lo, ya minimal setahu gue tuh setahun terbang domestik, lo udah bisa tuh terbang ke internasional. Cuman karena rute internasional itu nggak sebanyak domestik, jadi kan istilahnya kayak lu rebutan dong pengen terbang ke sana. Ada beberapa emang privilege yang karena lu baik mulu nih nggak dapet SP segala macam, lu bisa tuh request terbang ke sana. Cuman kalau misalnya permainan belakang ya ada bayar scheduling, dekat sama atasan, iya. Anjing bayar? Iya, bayar. Tapi gajinya nutup nggak? Nah, ini dia. Ada yang nutup secara perhitungan gue dengan dia bayar schedule seperti itu, tapi ada yang juga yang enggak. Karena mungkin dia orang Bali nih. Dia mau pulang ke Bali, nggak dapat rute Bali, karena banyak juga kan yang request ke Bali. Kayak gue salah satunya, gue suka banget ke Bali, gue tugem ya kan. Cuman karena dia nggak dapat, akhirnya dia bayar scheduling. Padahal jam kalau dihitung-hitung jam terbangnya itu, let's say, lu cuma dapat 150.000 rute 2 hari itu. Tapi bayar scheduling itu bisa 300 sampai suka-suka mereka aja. Oh, suka-suka? Iya, suka-suka aja. Tapi kalau misalnya lu bisa deket dalam tanda kutip ya gratis bisa lah. Nah, maksud gue gini Jo, yang ngatur itu apakah pilot, ada andil pilot atau leader, atau gue nggak tahu di belakang tim pengatur schedule itu siapanya aja kan. Maksud gue apakah yang lu deketin itu siapa? Ntar tau-taunya kayak kata dia gue deketin pilot, ternyata bukan pilot yang ngatur sama ibu. Kalau menurut orang awam, di pandangan orang awam ya kan, yang lu dengar ya kan, lu awam kan, pasti kan dulu mikirnya kayak pramugari itu kalau mau terbang mesti tidur sama pilot. Itu stigma masyarakat umum ya kan. Betul. Itu enggak bang, maksudnya kayak itu hoax sih. Mungkin hoax atau mungkin zaman dulu kali ya. Zaman dulu juga enggak. Sama aja tuh. Karena sistemnya juga dari dulu kan kayak gitu-gitu aja, nggak mungkin kan deh. Itu hoax. Kalau lu mau banyak jam terbangnya ya lu bayar scheduling, atau lu deketin pejabatnya atau deketin atasan lo, udah itu doang. Oh, jadi satu bayar. Nah, kalau ada duitnya. Kalau nggak ada ya lu ngejilat aja. Ngejilat itu atasan. Kalau pramugari atasannya apa? Ya misalnya gini deh, lu karyawan, pasti lu punya manajer. Oh, ya. Di bawah bos lo ya kan. Yeah. Which is dia yang kayak bisa ngomong nih ke bos lo yang kayak dia kerjanya rajin loh kayak gini. Oh iya. Ini kayak licking ass person ya. Ternyata ya secara role gitu ya, maksudnya secara struktural sama kayak Korea, cuma mungkin beda permainannya aja gitu ya. Nah, lu sendiri setelah rute internasional apa perbedaan yang lo rasain sama rute biasa? Ini selain gaji ya. Kalau gaji beda berapa sih? Karena kalau internasional dibayarnya pakai dolar mungkin ya. Itu doang bedanya? Iya. Tapi naik dong? Nggak cuma di transfer? Cuman kayak nggak ada bedanya juga nanti ya sih. Kayak I don't feel different at all. Oh mungkin karena ini kali pengeluaran sama ya? Pengeluaran lebih? Atau gitu? Malah lebih lah. Iya. Nggak mungkin dong lu ke luar negeri nggak mau belanja. Iya benar. Apa karena itu faktornya? Atau memang? Kebanyakan tuh yang ke internasional antara yang suka buka just tip
Oh iya. sama yang emang buat jalan-jalan doang. Atau gini, secara percentage itu berapa persen kalau dibandingkan domestik sama luar internasional? Gajinya? Gaji Let's sama. say. Gaji sama atau beda Enggak, ditunjang? beda. Oh, beda. Kalau misalnya let's say aja lu misalnya sebulan minimum jam terbang. At least lu dapat kayak dulu tuh bisa sampai 80 jam terbang sebulan. 80 Jam jam. terbang. Itu hitungannya banyak gak sih? Awal dikit. Ya udah lumayan banyak. Cuman kalau banyak banget gue dulu pernah 120. Itu lu nggak napas dong? Maksudnya liburnya dikit I banget? enjoy it ya. Tapi gue enjoy banget. Maksudnya kayak gue nggak ngerasa capek sih. Karena emang gue nggak orangnya kayak ya udah terbang aja nggak usah. Toh jomblo dulu ya kan. Oh, Nyari-nyariin juga. siap. Jadi gitu, kayak pengen tahu aja rasanya gimana sih. Sampai kan katanya tuh kalau misalnya jam terbangnya udah banyak, kebanyakan tuh jadi kita tuh punya ciri khas penyakitnya pramugari. Penyakit? Tipes. Oh, kecapean Ya kan. Atau pola makan kali ya. Katanya tuh kalau belum tipes belum jadi pramugari. Sedangkan gue udah segitu aja gue nggak tipes-tipes, berarti emang gue aja yang Mungkin lu di darat tipesnya. enggak juga. Berarti emang kuli badan lu. Iya. Badan ini kan blasteran bendera-bendera tadi. Iya, masalahnya gue udah kayak separah itu pak. Gue dulu kan suka banget dugem. Gue pulang dugem bisa langsung ke bandara Terbang? buat terbang. Itu sadar nggak? Sadar. Berarti lu maksudnya Catatan gue tuh bener-bener bersih yang kayak nggak ada tuh yang kayak gue misalnya kena SP karena gue mabok atau apapun itu tuh nggak ada sama sekali. Jadi yang kayak gue sekuat itu ya dulu. Tapi semenjak gue mulai mengurangi perdugeman itu, gue malah ngerasa badan gue jadinya jadi lebih lemah gitu lah. Oh, berarti lu butuh doping lo tuh ya, dugem. Enggak bisa. Hah? Kita Kenapa? suka ada rem check mendadak. Oh, Jadi kalau prinsip gue itu lu boleh bandel, tapi tetap mainnya apa? Just keep it safe. berarti kalau mendadak gitu gimana maksudnya mendeteksinya? Jadi gini nih, ada obat-obatan yang kita dilarang minum saat kita mau mulai penerbangan. Itu ada kayak at least misalkan 2 jam atau 3 jam sebelum. 12 jam Wih, lama sebelum juga. penerbangan. Iya, let's say Rinos. Iya. Katanya kan Rinos kan obat paling cepat buat nyembuhin pilek Cer, ya kan. iya. Cuman di dalam Rinos itu ada kandungan-kandungan zat kimia yang bisa ngeganggu konsentrasi lo pada saat penerbangan. Mungkin dia jadi bikin ngantuk atau apa. Kan kita nggak tahu tuh zat-zat adiktif yang ada di situ kan. Itu termasuknya ke narkotika juga. Obat batuk. Obat batuk itu juga ada zat-zat narkotika juga. Kalau kita minum pas mau terbang terus ada rem check, kita ketahuan itu ya udah kena. Apa hukumannya apa? Disuruh ini apa ke balai kesehatan lagi. Berarti Buat tes batal dong itu lagi. terbang lo maksudnya. Batal terbang kayak terus itu juga jadinya lu bayar sendiri yang Bayar sendiri? iya bayar sendiri untuk tes itu lu mesti ngebuktiin lu emang itu karena obat pilek bukan obat-obatan yang lain gitu. Seribet itu ternyata. Seribet itu makanya gue untung gue juga dari dulu kan kayak emang cuma suka joget doang, nggak suka aneh-aneh. Minum aja gue nggak suka. Iya, berarti kalau joget mah gak kenapa-apa dong, aman. Nggak dong, kenapa-napa makanya. That's why gue tetap aman sampai sekarang. Ya, gue baru sadar ternyata lo kuli karena ya cuma lo joget doang mah nggak ada impact Ya apa-apa iya, kan ke makanya. badan. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas soal rute tuh. Nah. Gue sering denger, gue nggak tahu ya apakah ini benar apa salah gitu. Soal tadi kan kita udah senggol sedikit tuh soal pilot dan pramugari. pilot dan pramugari. Gue nggak tahu secara fakta apakah itu tuh benar-benar terjadi di lapangan ataukah hanya mulut ke mulut orang-orang aja gitu kan. Nah, lu kan udah 5 tahun. Gue yakin 5 tahun itu gue ngerasa gue aja kerja tuh paling lama ya. Paling lama tuh gue kerja 2 tahun. Itu udah banyak cerita itu ya. Udah banyak banget cerita. Ini 5 tahun gitu. 5 tahun di industri yang sama, harusnya gue 2 tahun aja udah bisa ngulik perusahaan. Nggak usah 2 tahun, 1 tahun gue udah bisa ngulik ini asal perusahaannya gimana, cara muterin duitnya gimana, skandal-skandalnya apa, kebaikannya apa, keburukannya ada, apa, ya kan? ada gitu. Nah, lu 5 tahun gitu. Pasti lu 5 tahun itu ada banyak banget cerita yang gue nggak tahu, mungkin di luar sana orang hanya denger segelintiran soal yang kayak gitu, itu tentang bener apa enggak gitu kan. Karena gue kalau denger cerita itu bukan dari orangnya langsung gitu ya, maksudnya yang dia di lapangan gitu, gue tuh agak kayak nggak usah lo ceritain, gue udah tahu kali dari Google gitu. Jadi
jadi gue kayak ngerasa ya udah lu nggak valid gitu, lu cerita terserah tapi kayak gue nggak cuman valid kayak aja kata gitu. orang, Iya, gue denger nih kata orang kayak gini. temen gue gitu, udah males deh. Nah ini lu kan kebetulan nih, gue kayaknya lu kedua kali yang gue ngobrol sama seorang pramugari. Cuma yang satu lagi kan memang dia jatuhnya senior, udah punya anak gitu. Jadi gue agak ngomong tuh gue agak ngerem gitu. Ada space-nya terlalu jauh kan, dia udah hampir 40 tahun gitu. Kalau kayak sama lo kan ya kita masih satu letting lah, jadi gue masih enak nanya. Nah yang mau gue tanya adalah apakah ada gitu ya, gue nggak tahu skandal-skandal apa aja yang biasanya banyak terjadi di kabin. Gue nggak tahu apakah di kabin ataukah di circle-nya corporate perusahaan yang lo kerja di situ, atau setiap penerbangan mungkin kan beda-beda ya, kayak krunya beda-beda. Apakah itu ada faktor dari skandal-skandal tertentu? Gue nggak tahu. Gimana? Kalau ngomongin skandal kayak di setiap perusahaan pasti ada ya kan? Apapun itu. Dan ya hampir sama-sama juga ya kan. Lu pacaran sama suami orang, ataupun lu cuman kayak having fun one night stand, atau cuman FWB-an doang, itu kayak ada di semuanya. Cuman kalau ngomongin pilot sama pramugari, yang gue amazed, gue kenal seseorang, dia bisa pacaran udah sampai 8 tahun. 8 tahun. Dari pilotnya itu masih bar 1 sampai sang tuh udah jadi captain. Itu tuh kalau apa dulu? Pilotnya masih apa? Pilotnya itu masih bar 1, istilahnya baru masuk. Oh. Ya, mereka deket tuh dari situ. Sampai emang statusnya pilotnya udah punya istri. Oh, sebelum ini pun udah punya istri. Maksudnya kayak, tapi dibilang pelakor enggak. Karena apa ya? Cuman kayak kalau kita ngomongin tuh spirit on board. Spirit on board kayak iya, kayak kita tuh jadi kayak semangat terbang gitu loh kalau ada. Lu gimana sih? Lu liburan deh sama teman-teman lo. Kalau yang ada seseorang yang gimana itu kayak lu lebih semangat buat liburan ya kan? Iya, kayak lebih excited, ada sesuatu gitu. Iya, kayak lu masuk kantor ada orang yang lu suka nih, kayak aduh gue semangat banget gue pengen ke kantor kayak gitu. 8 tahun. Cuman yang gue sayangin jadinya rugi ke cewek sih. Rugi ke cewek? Iya, walaupun maksudnya kayak dia nggak mengharapkan, dia cerita ke gue kan, kayak gue nggak mengharapkan dia bakal nikahin gue ataupun dia cerain istrinya segala macam. Kayak ya udah, kita sudah sama-sama dewasa. Nah, komitmennya tahu, mereka? Itu cuma sama-sama tahu gue sayang sama lu sayang sama gue, udah that's it. Oh, udah gitu doang? Itu doang. Maksudnya kayak nih cewek juga nggak berusaha untuk ngerebut si suaminya ini. Cuman berapa kali dia nyari pasangan, jadi udah mindsetnya dia tuh gue pengen nyari yang kayak gini nih, yang persis gitu maksudnya? Iya, maksudnya bukan persis secara physically, cuman yang kayak dari cara nge-treatnya, dari cara pembawaan orangnya. Ya kan mohon maaf ya, perjaka sama yang udah nikah kan beda. Kalau perjaka mungkin lo ke cewek kayak masih cuek-cuek, gimana-gimana ya kan. Tapi kalau udah punya istri, wah udah beda tuh. Apalagi lo ketemu cewek baru nih, pasti kan lo pengen nge-treat dia tuh bener-bener kayak like a princess yang bener-bener lo inin banget nih. Biar gue mesti dapetin lo banget deh. Nah itu bedanya suami orang sama. Berarti dia seleranya yang suami orang gitu memang? Lebih ke yang dewasa sih. Dan untung sekarang dia udah nemu, dan I'm so happy beda. Tapi beda orang sama yang tadi? Udah, jadi dia udah kayak udah putus gitu sama si kapten, terus udah. Tapi kan maksudnya kalau masih satu circle kan apa nggak ada apa ya, kayak probabilitas dia kerja di terbang bareng di waktu yang sama? Bisa aja, cuman kan gue balik lagi ada scheduling. Kalau gue nggak mau terbang sama dia, gue bisa keluar. Settingan semuanya. Itu tuh bayar juga berarti kan? Bayar. Kalau pramugari, maksud gue gini, apakah Cap bisa nge-switch kru yang terbang sama dia? Pilot itu nggak punya hak untuk nge-switch. Kayak gue nggak suka nih terbang sama kru ini, gue main switch aja itu nggak bisa. Boleh. Ada aturannya sendiri. Cuman kalau misalnya lu sebelum terbang, kayak nih gue tiba-tiba terbang sama senior yang udah uzur banget nih, yang udah kayak makasih deh gue terbang sama dia gitu kan. Mendingan kayak gue nyakit, kalau gue bayar scheduling biar gue nggak masuk di hotel itu, ngerti nggak sih? Cuman
Ada juga yang karena nggak punya bantuan apa-apa, akhirnya ya udahlah ya, mau nggak mau terbang sama dia. Tapi kalau ngomongin captain bisa nge-switch gitu enggak. Kita juga cabin kayak nggak mau terbang sama ini, switch itu enggak. Berarti gue bener-bener, maksudnya gini, gue selama ini kan kayak gue taunya dari umum doang, selantingan gitu kan. Kayak yang gini-gini tuh gue cuma tahu dari umum, dan gue kan lebih, gue bisa memvalidasi apakah ini fakta atau enggak dari lo gitu kan. Jadi gue sekarang lebih yang ngerti lah kalau orang-orang di luar ngomong apa, gue bisa lebih paham gitu kan. Enggak tahu, nggak kayak gitu tahu. Enggak, gue nggak gitu. Oh enggak. Ya terserah lo, gue sih. Gitu aja ya. Gue udah tahu. Iya, gue sampai gitu debat-debat gak penting tahu. Ya gue percaya. Iya, iyain aja ya sih biar cepat. Nah berarti kalau ngomongin soal lendir gitu, apa lendirnya? Oh ada. Kayaknya maksud gue kalau yang barusan lo ceritain kayak itu baru kan kayak kulitnya doang. Baru kulitnya doang. Kulitnya doang nih, kayak gambaran. Oh ternyata di penerbangan itu ada ya. Yang STD aja gitu. Ada yang emang FVD, ada yang emang baperan, ada gimana. Cuman kayak kalau ngomongin lendir, gue nggak tahu kenapa ya. I'm not judgmental, cuman kata-kata mindsetnya cewek-cewek Indo ya, ini di bold and underline Indo. Nggak mau dari Jakarta kayak mau dari mana, yang kalau emang mindsetnya mereka kan adalah cewek-cewek yang gue pengen nikah sama cowok kaya. Oh iya, ada. Ya kan? Realistis, kalau ngomongnya katanya ya realistis aja, masa gue masih hidup susah ya kan. Cuman kan balik lagi, kalau gue ngerasa gue pramugari. Iya. Gue feminis, gue masih bisa kok nyari duit sendiri dari gaji pramugari gue yang nggak cukup lah. Menurut gue itu lebih dari cukup bahkan. Kalau emang gaya hidup lo sesuai dengan pendapatan lo. Tapi kalau misalnya gaya hidup lo melebihi kapasitas pendapatan lo, mau sampai kapanpun lo mau dapat istilahnya anak konglomerat pun juga nggak bakal cukup aja, pasti lo ngerasa kekurangan terus ya kan. Dan di saat mereka ngedeketin pilot-pilot, cuman karena mereka pengen dapat pasangan enak kaya ya, dapat pasangan kaya, peduli setan ganteng atau enggak, yang penting dia kaya. Peduli setan ganteng apa enggak, itu yang kayak gue sayangin ya, itu sih dari yang kasat mata gue yang ngeliat semua yang ngedeket-deketin ini, misalnya pramugari ngedeketin pilot itu, yang karena itu kayak sayang banget nggak sih lo kayak gitu. Padahal kalau gue sih, karena gue udah tahu busuk-busuknya si pilot ini juga, kayak makasih banget ya. Oh, pilot tuh busuknya juga tersebar dari mulut ke mulut ya? Iya, bukan pilot doang kok yang punya grup buat nyebar-nyebarin gitu. Kita juga punya. Ya nggak sama lagi ya, lu pasti kan di kantor kan ada tuh grup-grup yang buat ngegibahin gitu kan, yang tidak ada siapa, ada siapa, kayak gitu lah. Berarti gini, mungkin gue tangkap dari yang barusan lo ceritain itu, cewek-cewek di Indonesia ya, khususnya Indonesia adalah mereka rela melakukan apapun demi mendapatkan uang gitu kan. Ini ngomongin uang atau pasangan ya? Yang ngomongin uang deh Pak. Berarti uang. Karena tadi kan lu jelasinnya gini Jo. Lu bilang mereka melakukan pingin punya pasangan yang kaya gitu. Berarti at least kan makanya gue bilang pasangan yang nggak sesuai kriteria lo, kalau emang dapet yang kaya ya kan kayak gini deh. Gue nggak sukanya kayak lo cewek, lo masih cantik istilahnya, lo bisa dapetin pasangan sesuai dengan mau lo, terus ada nih duda udah tua, udah misalnya kayak nggak tahu deh umurnya berapa tahun lagi. Oh ya mungkin niatnya dia nggak mau nikah gitu kali ya, yang penting dapat duitnya doang. Gue dapat duitnya. Untuk ngomongin cinta ya kita nggak tahu ya, cinta akan tumbuh dengan sendiri atau gimana, itu kan kayak such cliche. Tapi kan yang penting kan duit udah di depan mata nih. Iya. Berarti dia rela, mungkin gue bisa tangkep ya, dia sama si pilot katakanlah yang udah tua gitu, udah uzur gitu, dia mau rela ditidurin, diajak apapun gitu hanya demi uang gitu. Emang cewek-cewek gitu nggak sih Pak? Juga sih, tapi kan maksudnya ada cewek-cewek yang gue mau, maksudnya gini, gue mau berhubungan sama dia gitu ya, gue mau tidur sama dia ya, tapi nggak yang bikin gue sange juga dong, masa jangan sudah ya apple to apple, nggak semua apple itu juga sama. Iya sih, tapi kan kalau dibelah isinya nggak sama semua. Ya, sama semua, teman kan bentuknya nggak sama. Lebih kayak apa ya kalau gue bilang, gue juga tipe orang yang kalau misalnya gue nggak ada perasaan,
gue sama sekali nggak bisa untuk having sex with the person. Cuman ada yang gue garis bawain, gue lebih respect sama cewek. Kita nggak boleh judgmental sama kerjaan orang yang seperti itu ya kan. Itu kayak udah hidup dia, suka-suka lo juga nggak ngegugin orang ya kan. Tapi kalau misalnya lo ngakuin hal itu untuk keluarga lo, atau mungkin dia udah punya tanggungan like a single mom, mau nggak mau dia udah buntu banget nih, gue nggak tahu mesti ngapain, gue mesti itu udah jalan pintas gue tuh udah itu kayak gue lebih respect gitu, ngerti nggak sih? Dia ada latar belakangnya, ada latar belakangnya itu. Bukan yang untuk memenuhi kebutuhan gaya hidupnya. Oh ya, gaya hidup, belanja iya segala kan, macam, gaya hidup segala macam. Ya. Yang lu di sini bawa mobil segala macam, rumah lu di kampung masih dari banyak bambu, ya gitu. kan masih kayak gitu kan. Nah itu yang kayak I lost respect with that person. Ya. Berarti itu one of skandal. Maksudnya ya ada sesuatu yang lain nggak? Maksudnya kayak yang lu ceritain ini kan kayak mereka si pramugari ini kan memang dia ada tujuan gitu kan. Tapi ada nggak maksud gue yang kayak ya gue purely gue nggak butuh uang gitu, maksud gue nggak butuh uang lo, gue nggak butuh lo ganteng apa enggak gitu ya, kita tahu sama tahu gitu, tapi purely hanya untuk having fun aja. Jadi gue FBB iya ada banyak, ada juga ada. Tapi itu maksudnya nggak ada pengaruh sama pekerjaan kan, kayak kita gini, kita doang yang tahu gitu. Ada juga yang kayak gitu. Ada. Cumannya lagi nih Pak. Mungkin kalau cowok pada dasarnya emang bangsat. Jadi mereka ngedeketin cewek, tujuannya emang kalau lu mau serius ya lu seriusin, lu mau having fun, just having fun. Ya tinggal bilang di awal aja sama. Iya kan. Nah itu kan kayak ada terms and condition dari awal. Seperti yang gue jelasin waktu gue podcast itu kan. Tapi balik lagi nih, kan banyak nih yang kalau kita ngomongnya itu gila pilot. Apa? Gila pilot, gipil. Pokoknya mau apapun caranya, siapapun orangnya, gue mesti punya pacar pilot, gue mesti punya suami pilot. Wah ini beda mindset lagi nih. Nah, ada nih awalnya yang kayak, yang gue sayangin juga, banyak juga nih cowok-cowok di luar sana mau bandel, cuman belum tahu nih caranya bandel gimana. Nggak semua cewek kayak gue kita tahu boundaries lu di mana, yang kayak oke, gue sama lo just having fun, nggak ada baper-baper. Malah yang kalau gue dibaperin, gue yang kayak lu ingat kita dari awal apa ya kan. Ada yang emang banyak lah yang gue kenal juga emang sama-sama having fun, keep silent, bahkan yang sampai nggak ketahuan, bahkan nggak terbang bareng. Kayak kita tuh bisa tektokan gitu loh Pak di luar kota. Terbang bareng? Oh maksudnya? Kan kalau banyak yang bilang kalau orang awam tuh kalau misalnya lu pacaran pasti lu terbang bareng terus nih. Jangan salah. Itu bener ya? Pasangan-pasangan di luar sana kalian mesti tahu kalau kalian pindah penerbangan ke satu kota, let's say Bali, itu bukan cuma satu penerbangan yang nginep dari satu perusahaan, bisa ada 5 set, 3 set. Jadi gue terbang ke Bali, kalau gue mau main cantik, pasangan gue dari penerbangan yang satunya lagi. Nanti kita ketemunya di Bali, nggak usah lah di pesawat sok-sok terbang bareng ya kan. Ya. Jadi kalau mau ngecek, jangan jadwalnya doang dia terbang sama siapa, cek yang terbang ke Bali siapa aja. Oh iya juga ya. Soalnya banyak Pak, istri-istri ataupun pacar-pacar yang tahu nih, kita let's say kita ngomongnya kita dulu pakai Sabre. Apa tuh? Sabre itu kayak satu aplikasi yang untuk mengecek daftar rute penerbangan. Misalnya pasangan gue terbangnya sama siapa aja sih. Oh, tapi itu akunnya harus dari akun. Iya, tapi kan namanya, sekarang gini deh, lu udah bucin banget nih, atau lu malas ribut. Nomor HP, pin HP ya. IG, mana passwordnya? Lu mau ngomong, lu ngasih aja ya kan, dan dia ngacak sendiri. Oh, jadi jangan goblok. Jadi dia juga tahu ya kan. Oh, ternyata kamu terbangnya kayak sama ini mulu deh. Kamu ada apa nih sama dia? Oh. Tapi kalau yang mainnya pintar, pasti dia nggak mau satu penerbangan. Maunya intercept. Kalau kita ngomongnya itu intercept, ketemunya di kota. Ya. Keren juga strateginya. Iya. Ada ya kayak gitu. Ada, banyak tau strateginya. Ngebocorin ya, maaf ya. Gue baru tahu maksudnya ada yang kayak gitu-gitu. Gue kira ya hanya sebatas
ya udahlah kita jalanin aja bodo amat istri. Ternyata itu ada harus yang diperhitungkan juga ya. Oh ada yang kayak gitu, cuman kalau gue lebih milih yang kayak main cantik aja sih, yang kalau emang lu mau bandel nggak usah lah bandel di kandang sendiri. Oh At least itu kayak, oh kalau gue ngomong kayak gini, lu nggak tahu takdir lu ke depannya gimana. ya betul. Ini salah satu jokes gue ya sama anak-anak gue. Jadi kan yang terkenal sang kayak ani-ani ya kan, Ini. kan ani-ani. Kalau lu main di kandang sendiri, Hah? lu nggak bakal tahu jodoh lu siapa ke depannya ya kan. Itu aja dong. Iya kan? Ya. Dan nama lu, sorry to say, mau mereka tetap being nice di depan lo, tapi kan lu nggak tahu di belakangnya mereka ngomongin lo segala macam ya kan. Tiba-tiba anggap nih ya, lu ketemu jodoh lu nih di penerbangan juga ataupun di mana. Tiba-tiba lu udah dibawa ke rumahnya, bokapnya itu mantan sugar daddy lo. Waduh. Itu pusing sih. Dan itu beneran kejadian loh. Oh, Ada teman gue yang ngalamin itu. anjir. Pusing nggak lo? Ya otomatis bokapnya nggak ngerestuin dong. Iyalah. Terus lu mau ngancem bokapnya, ngomong ke anaknya, oh ya udah gue bongkar aja ke anakku sekalian, kalau lu sama gue juga dulu lu nyimpan gue. Terus anaknya bakal tetap nerima lu? Enggak juga sih. Malah lu di pokoknya lu paling rugi ya. Iya, paham. Nah, berarti kalau tadi kan kita udah ngomongin soal kenakalan, lo sendiri pernah ngelakuin kenakalan tertentu selama 5 tahun lo di pramugari? Gue nakal, tapi nggak di kandang sendiri. Nah, maksud gue gini, definisi lo main di kandang sendiri dan enggak itu Ya main sama pilot gitu-gitu kayak I'm not. Berarti yang kenakalan lo lakuin Apa? Kenakalan yang lo lakuin selama lo Ya jadi gue nakal di saat gue lagi nggak terbang. Iya, tapi maksud gue sama circle-nya lo ngelakuinnya sama yang Gue nggak main sama anak-anak penerbangan. oh berarti lo Bener-bener kayak gue profesional ya, aja ya? just being professional, like buat kerja, terbang, udah. Ya ada beberapa kenakalan yang gue lakuin yang sama mereka. Mungkin kalau kita lagi stay di Denpasar ataupun di mana yang ada tempatnya asik, ya kita pergi dugem bareng segala macam. Cuman ya udah sebatas itu doang. Kalau emang lu udah ketemu yang true family, kayak emang udah hood banget nih, mereka tuh bakal kayak ngejagain lo gitu loh, yang kayak ya lu tau lah pertemanan yang emang gak modus yang sehat ya. Sehat, mau lu peluk-pelukan, mau lu apa juga kayak istilahnya lu tanjang depan gue aja gue gak bakal sanging gitu loh. Udah sampai kayak gitu, gue ada circle kayak gitu. Cuman untuk yang bandel kayak enggak deh, gak dapet apa-apa juga. Ya juga ya, kecuali lu dapat benefit yang wow gitu. Ya elah cuma bisa beliin HP doang, ngapain? Kalau nggak dibayarin apartemen, itu juga disewain doang, nggak dibeliin. Itu udah standar ini? Standar. Emang standar. Ya, makanya maksud gue, sorry ya, lu cowok, lu kalau ngeliat cewek, misalnya nih cewek udah jualan nih, kalau kita tahu dia emang orang yang baik segala macam, kita nggak bakal judgmental dong. Iya betul. Tapi kalau kita ngeliat dia sukses, bawa mobilnya sekarang udah Mercy, udah bisa punya rumah, ani-ani sukses kalau gue bilang. Iya. Apalagi jangka waktunya maksudnya terhitung cepat. Iya kan, cepat ya kan. Tapi ada juga, lo mau bandel tapi bego. Bandel bego. Iya kan, cuman main dapetnya HP. Itu ada kayak gitu bener sih. Ada pak. Berarti dia nggak bisa nego tuh. Atau ada yang cuma pengen dibayar Victoria's Secret doang lah. Apa? Serius? Yes. Gue sumpah itu ada jadi dia junior gue. Kan gue ngegibah, gue paling ini sih sama yang ini. Dia having sex with my friends. Terus cuman karena dijanjiin mau dibeliin VS doang. Ini temen lu? Temen gue pilotnya. Oh temen lu pilotnya main sama ya, si junior gue ini. Ada junior. Ya. Tapi lu sama junior itu dekat? Enggak juga? Enggak. Berarti lu dapet ceritanya dari si pilot temen lu itu? Itu udah jadi omongan satu perusahaan, mohon maaf. Ya. Jadi kita kalau lewat nih kayak, oh harga lu cuman sepaket VS doang, yang gaji lu aja bisa beli pak. Lo ngapain sih mengendalikan harga diri lu untuk iya kan, untuk beli VS gitu kan. Nah itu maksudnya kayak lu mau nakal sekalian main sama pejabat yang di gedungnya bisa demo ya kan. Kan banyak tuh di TikTok sekarang. Buat Bapak DPR ketahuan semua ya, yang mau inisialnya ini, kalau kamu nggak sahih 116 tahun. ya kan, maksudnya lebih jadi lah pak.
Iya, maksudnya lebih dapat kan? Lebih maksudnya. dapat kan. Iya. Kalau lu main sama pengusaha deh, apa kayak permainan pengusaha itu Ah, uang gelapnya ya. Ini gue kasih tau kisi-kisinya ya. uang Dompet gelap. mereka itu dipegang sama bini. Oh gitu. Nah, ada nih uang-uang Ya yang kan? di luar Ada nih itu. uang-uang gelap nih. Nah itu tuh langsung di ituinnya salurinnya ke si ani-aninya ini. Oh. Jadi nggak ketahuan tuh. Kok papa beli apa ini sampai 50 juta ya kan? Nggak Iya. ada tuh kayak gitu-gitu. Iya, Kalau aman yang ya, udah lebih aman udah. ya? Itu ani-ani sukses. Kalau yang nggak sukses ya gitulah. Mungkin cinta kali. Nggak cinta juga. Nggak cinta juga. Cuman biar gue nggak tinggal di asrama, gue tinggal di apartemen. Yoi. Padahal apartemennya juga biasa aja menurut gue. Iya. Di dekat bandara, bukan di tengah kota. Kalau gue mau dibeliin apa, lu mau, boleh nyewain gue apartemen. Main tengah kota. Di SCBD dong, penthouse. Anjing. Nggak tau diri ya. Anjing penthouse lagi. Lu emang sekeluarga penthouse. Ya nggak apa-apa. Gila. Tapi kan maksudnya ya setidaknya lu tahu harga Iya, lu biar- segini. Iya, biar Ya. sekalian gitu. Sekalian aja lu udah nyebur ya udah tenggelamin aja nggak sih? bener juga. Jangan ngapung doang, lu udah nyelam ke air ngapung doang. Paling nggak kalau dikatain lu keren gitu. Iya, kan? Ini pecun yang dibeliin Berkelas lah penthouse di gitu kan. SCBD gitu. Iya. Kan kalau cuma kayak tadi kan kayak aduh. Kayak yang di Twitter itu kan apartemennya di SCBD pak, Iya. mobilnya Mercy. Itu nih sukses. Gue kalau gue teman gue kayak gitu gue bangga. Oh gila gue bangga sih sama lo bisa kayak gini. Keren lo cara Iya lu tuh keren banget. Istilahnya kalau dia mau pensiun pun udah punya modal. Iya juga ya, jadi modal Iya, aja. kan? Terus lu Maksudnya puterin ya jadi udah. bisnis, lu Iya, punya kan? bisnis, punya apa. Jadi Makanya ada lu hasil mesti ya. smart. Kalau yang nanggung-nanggung gitu tuh aduh pengen gue depak deh kan. Bandel udah lo nggak usah bandel deh, mendingan ini setengah-setengah. Berarti gini, gue bisa kategoriin lo adalah, maksudnya gini, lo adalah seseorang yang di corporate itu adalah profesional kan. Lo bukan tipe yang kayak yang tadi kita omongin tuh. Ya. Ya kan? Ya lu main. Pak, hidung saya belum lancip, dagu juga belum. Oh, oplas. Iya. Emang- Gigi belum putih nih, Pak. Emang harus Oh, itu harus ciri begitu. khasnya. Emang iya? Kalau kita panggilnya geng gigi putih. Pokoknya yang Geng udah gigi putih. vinir gitu-gitu tuh. Ya lu ngomong deh sekarang lu ngeliat Ani-Ani di Jakarta, mukanya sama semua kan? Iya sih. Satu kayak dokter. Cetik. Cetakannya kayak sama gitu loh. Nah itu dia udah, maksudnya udah keciri lah. Kan gue belum lah nggak bisa. Iya, paham. Iya juga ya. Berarti lu bener-bener bersih nih. Gila, gue jarang kayaknya. Maksudnya kalau dikategorikan stigma orang kan pramugari itu begini gini. Berarti lu tidak termasuk yang ada di stigma itu tuh. Nggak semua orang kerja butuh duit. Iya juga sih. Ya gue paham lah lo. Eh, I still have my mom, I still Ya. have my dad. I can ask them for money. Mungkin kalau kita ketemu terus lo beda background gitu, Mhm. mungkin lain cerita kali ya. Yes. Mungkin lo di posisinya di switch sama orang-orang yang tadi. Ya. Nggak tahu ya kan. Tapi keluarga lu di mana di sini? Di Jakarta. Gue masih tinggal sama Bonyok. Oh, lu masih tinggal sama Bonyok? Masih. Oh, lu Kelapa Gading sini sama bokap nyokap? Iya. Pantesan Kelapa Gading. Tapi kan mau lu banjir gak? Banjir pak. Tapi untung udah karena udah direnov jadi udah nggak masuk lagi. Kan. Anjing emang tuh. Gue juga ini ngomong jadi Kelapa Gading. Iya kan? Gue tuh kalau ngeliat Kelapa Gading kan orang tuh Banyak ngehnya makanan. Iya bener. Makanan Babi haram. pak, babi. Lu makan babi gak? Makan dong. Mohon maaf nih ya. Temen gue aja yang nggak boleh makan babi, rela-rela datang ke Kelapa Gading cuma buat makan babi ya. Gue tanya emang kagak haram? Ya lu ngewe, iya. Mabok, iya. Masa makan babi haram? Itu tuh pemikiran yang Sebenarnya sangat dosanya sama aja. Dosanya sama Iya, aja. Cuma lu jangan gak usah dicicil lah. Nggak usah lah. Maksudnya kalau ngomongin dosa, jangan nanti panjang. Ngomongin agama tuh panjang pak. Gak ada kelar-kelar ya kalau ngomongin agama, sumpah. Iya. Gak ada bisa. Berarti gini, berarti kita ngomongin haram-haram ya. Iya. Lu sebandel apa sih? Lu ngerokok gak sih? Gue ngerokok. Oh. Gue kira lu milih di bawah AC terus apakah ngerokok? Itu lu ngerokok. Ngerokok gue. Berarti kebandelan lu ngerokok, joget, minum. Nyokap gue tuh orang yang bukan konservatif. Oh, liberal dong. Dia yang sangat liberal, yang sangat membebaskan. Whatever you do, just do it. Yang penting Asal lu lu tahu. bertanggung jawab. Ya. Dengan gue digituin, gue jadi mikir, gue nggak boleh ngecewain dia. Itu doang. Sampai suatu saat adalah hal yang
mungkin mengecewakan dia dan sampai sekarang dia nggak tahu ceritanya apa. Kok mengecewakan dia tapi Iya. dia nggak tahu ceritanya, jadi dia Enggak. kecewa tau Kalau dari mana? enggak, maksudnya dia belum tahu. Oh, Karena sampai dia tahu dia bakal kecewa. oh maksudnya Iya. ini in your opinion. In my opinion. Ya, oke. Jadi gitu. Apa tuh? Wah, ini kalau ada yang berani ngundang saya, ini kayak bayangannya mesti mahal nih. Dark side gue banget sih. Makanya gue tuh dulu tipe orang yang kayak, gue tuh udah dugem dari SMP. Apa? Gue dugem udah dari SMP, kelas 2. Anjir, SMP dugem. Duitnya dari mana? Oh, iya, iya. Gue pergi sama nyokap gue. Nyokap gue tuh yang karena saking liberalnya itu dia yang kayak, ini loh tempat dugem. Lo mau jadi cewek-cewek yang kayak gitu. Iya, gue punya atau temen ada yang kayak gini. gue punya temen dia mama, dia ngajarin Iya. anaknya minum Iya. biar dia tahu. Dia ngajarin gue juga kayak, lo nggak boleh ninggalin gelas lo nih, Iya. tanpa penglihatan lo, nanti lo dimasukin obat atau apapun. Gua Ya relate, itu lah, iya. gue tahu dia kan. Udah, gue dugem. Terus gue merokok tuh mulai SMA 2. Kayak bener-bener bertahap. Teman kayak, gue bener-bener yang kayak, oke gue bandel, cuman gue ada batas nih. Gue sampai masih dengan pergaulannya kayak gitu, gue masih perawan. Sampai gue umur 22. Ya kan itu lu SMP. Gue perawan sampai 22, Pak. Dua-dua. Dengan pergaulan yang gue yang kayak gitu, orang-orang pada mikirnya gue udah gak perawan dari gue Dua-dua SMA. itu kan lu berarti udah masuk pramugari dong. Udah, gue Udah? masuk pramugari, gue masih perawan. Masuk pramugari keluar tidak perawan. Iya kan? Tapi gak perawannya kan bukan karena yang di benak banget. Ya lu di mana aja nggak harus pramugari. Iya, Jadi pasti kan gini-gini kayak gitu bisa juga nggak ya perawan, kan? iya. Nah, karena ada ya hal yang menurut gue itu dark side of my life. Ah, Sampai hal itu kejadian, set akhirnya gue kayak ngerasa ya udahlah ya, udah pernah juga, kenapa nggak juga dilanjutin aja. Enak iya juga sih. ya kan. Toh iya juga sih. Iya Maksud kan? gue, maksud lu gini, berarti ini adalah suatu hal yang lo maksud tadi tentang lo mengecewakan orang tua. Iya. Oh, dan lo terbuka itu memang sama orang tua. Gue apa cerita sama dia Kecuali pasti. yang Kecuali ini. yang ini, Lu- benar-benar dia lu- belum tahu. Lu punya kakak atau adik? Adik, Cowok? cewek. Oh. Terbuka gak? Apa? Terbuka gak sama dia? Maksudnya deket gak? Deket? Oh, gue ngajarin dia bahkan yang kayak gue live nih yang di Instagram dengan obrolan gue yang sefrontal itu dia dengerin di samping gue. Kalau dia, emang orgasm itu apa sih? Dia nanya. Oh, dia umur berapa? Dia sekarang semester 1 kuliah. Oh, 19 tahun berarti. Iya. Cuman dia emang sepolos itu, Pak. Polos banget yang emang dia tuh anaknya Iya. anak gereja yang pelayanan gereja gitu-gitu. Ah. Cuman dia juga nggak menutup dirinya untuk menjadi konservatif. Dia tetap liberal. Ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau terbuka kan maksudnya dia tuh bisa nerima apa yang lo omongin juga kan? Ya, cuman gue takut asli dia dimodusin sama cowok bego. Dia belum bisa ngebedain mana cowok bangsat mana enggak. Ya makanya maksudnya kan kalau lu dengan lu sering cerita sharing sama dia kan Ya. setidaknya dia orang pertama kalau ada apa-apa ngomong kalau dulu balok Nah, itu nyokap salah satu alasan gue kenapa gue suka bikin live kayak gitu. biar yang ngerti ya. Bukan adek gue doang, kayak gue lebih ngerasa biarin masa lalu gue itu jadi pelajaran buat orang lain. Bentar deh, kalau masa lalu lu kan cerita di Instagram, nyokap lo main IG? Apa? Nyokap lo main IG gak? Main, cuman udah goblok. Anjing. Ya nggak apa-apa sih, itu kan demi Iya. kebaikan kan. Cuman dia tahu kok kalau gue suka live kayak gitu, dia sempat dengar, cuman kayak Ya Dia cuman ya sekadar udah lu lah ya. tahu aja. Tapi kan soal yang tadi kan dia nggak tahu. nggak tahu. Tapi Kan adik- di adik IG lu- juga gue nggak ngomong. Adik lo tahu gue nggak? tahu. Gue Dan- ngomong jangan sampai lo sampai kejeblos kayak gue bilang. Oh ya bagus lah. Kayak sepenasaran-penasarannya orang kan ya. Lu harus Karena kasih tahu udah efek dikasih tahu sampingnya jadi apa. dia udah nggak penasaran lagi. Nah gitu, udahin aja. Nah itu tuh di saat lo belum, kalau misalnya lo belum sayang sama diri lo sendiri, lo pasti kayak gitu. Itu yang gue alamin di saat gue masih labil. Ya dua-dua masih labil lah ya Pak. Berarti dua-dua kayaknya tergantung pergaulan juga deh. Gue nggak tahu ya. Misalnya gue nggak bisa ngejudge orang-orang karena kan orang punya karakter masing-masing ya. Mungkin karena di satu sisi gue dendam sama kejadian itu. Nah berarti itu balik lagi nih person to person Iya, kan. person to person Iya. ya kan. Kalau gue pribadi, gue saat itu adalah gue dendam sama kejadian itu. Akhirnya kayak ya udahlah ya, udah terlanjur nyebur juga, kenapa nggak nyelem aja sekalian. Nah selama itu gue kayak ya udah benar-benar gue explore. Anjir. Ya benar-benar ya gue explore dari yang gue nggak bisa blow job segala macam. Kayak gue Akhirnya latihan sendiri, yang kayak latihan dengan berjalannya sendiri. waktu akhirnya kayak lo kalau udah kena gue kepatil kayak gitu-gitu.
Bahkan banyak banget yang kayak cewek nanya gimana sih kak biar cowok-cowok biar pasangan aku sampai kayak gini. Even senior gue aja masih nanya sama gue. Senior di penerbangan gue. Oh iya? Iya, karena gue udah sering bahas kayak gitu kan, kayak gue udah terkenal gitu, kayak mulut gue sesampah itu gitu. Tapi sekarang saat umur gue yang udah 25 mau ke 26, gue udah mikir kayak I need to stop it. Tapi kan lo punya pacar? Belum pacaran, baru deket. Sekarang ini baru deket. Oh gitu? Baru deketnya belum lama. Enggak, maksud gue kan lo tadi kan cerita soal lo dari umur 22 sampai sekarang 25 lo udah explore. Iya. Explore kan? Too much explore itu lah. Itu gue jomblo. Hah? Seriusan lo? Gue punya pacar tuh 2024, umur berarti 24. Yang 22 itu? Gue jomblo 8 tahun dari gue masuk SMA sampai gue kerja itu gue jomblo. Buset banget. Lah berarti yang 22 tahun itu siapa? Nah itu gue bilang dark side of my life. Bukan sama pacar? No. Anjir, gue mikirnya sama pacar loh. Enggak. Jebakan Batman. Oh lo dijebak? Jebak. Berarti kalau jebak menjebak it's kinda rape ya. Gue tebak bukan sama lokal dong. Hah? Sama orang lokal atau sama foreign? Sama temen deketnya gebetan gue dulu. Bentar temen deket gebetan. Berarti gebetan kan berarti cowok ya. Temennya dia. Kok bisa ya? Kan itu perannya gebetan lu di mana coba? Kenapa bisa lu kenal sama? Dibongkar nih, pintar banget nyari celahnya. Enggak, kalau kayak misalkan dia itu adalah teman lo, itu masuk akal karena lu deket. Kalau temennya gebetan berarti lu kan gak deket. Kita main satu circle jadinya. Karena berarti gebetan lo tahu dia, dong kalau kayak gitu. Apa? Berarti gebetan lo tahu dong. Nah itu yang bikin gue dendam adalah di sini posisinya gue yang rugi, gue korban. Tapi dia lebih percaya sama omongan teman-temannya daripada sama gue. Berarti dia sama si temennya kenal lebih lama gitu sih rumusnya. Ya iya emang teman main dia dari lama. Iya pak. Kayak gitulah. Jadi gitu. Di saat lo udah sayang sama diri lo sendiri, jadi kayak udah lah, just stop it. Ilmu gue juga udah banyak kok, ya kan? gue udah mau nanya banyak tapi kayak si Joanna udah ngebatasin gitu. Iya, gue paham. Kalau yang cerita itu gue benar-benar gue batas karena pada penasaran, banyak banget yang penasaran. Kayak kakak pertama kali gimana sih? Kakak pertama kali kayak gue belum ada buat speak up sih. Ya nantilah kalau emang lo udah kan gue bilang makanya siapa yang bayar mahal gue bongkar. Anjir jadi komersil juga lo. Ya nggak apa sih, itu hak lo kan. Ya nggak apa-apa lah. Lagi corona pak, job sepi. Paham ya, paling nggak ada sesuatu yang gue nggak tahu ya, mungkin dengan lo sharing instastory gitu banyak yang menginspirasi kan, kita nggak tahu kan. Ya itu yang gue suka, nanti nggak sih? Iya, lo jadi bisa gue menyelamatkan orang-orang ya. Gue kalau ngomong influence, banyak yang lebih bisa influence mereka daripada gue. Cuman gue lebih yang kayak gue bisa menyelamatkan nggak cewek doang, cowok pun juga nanti. Dua-duanya gue, karena gue nggak belain cewek doang, nggak belain cowok doang, kayak gue dua-duanya nih, kayak gimana lu nggak dijebak cewek, tiba-tiba dia ngomong hamil gini-gini, nggak tahu bukan anak lo, ya kan? Gimana lu cewek bisa ngejaga nih badan lo, yang kayak gue kasihan sama mereka yang mungkin mereka nggak sayang sama kayak gue, kehilangan perawan pertama kalinya bukan sama pasangannya, terus ngerasa kayak anjir gue udah nggak perawan, anjir gue udah kayak gini, terus kayak mereka ngerasa kayak I'm a slut. Mereka berpikiran orang-orang di sekitarnya tuh mikir mereka tuh slut. Karena kalau lu mungkin ngakuin sama pacar lo, itu lu walaupun lu di judgmental, cuman nggak separah sama yang bukan pasangan lo, ya kan? Beda lah. Gue ngerasain itu. Gue dulu kayak semua kan tuh kayak mikir kayak you're a slut, yang kayak gitu kan. Cuman oke, ya udah lu ngomongin gue jadi nice sekalian, ya kan? Gue kesana sini sampai gue explore sampai di satu titik I need to stop it. Ternyata I'm not a slut. Badan gue, gue mau ngapain aja suka-suka gue. Iyalah, lu bertanggung jawab penuh dong sama apa yang lu punya. Dengan badan gue, ya kan, bukannya karena gue udah nggak perawan terus gue jadi slut. Iya betul. Lo yang masih perawan aja, kelakuan lo bisa lebih bangsat dari kita, ya kan. Betul. Itu. Jadi buat cewek di luar sana, nggak usah lah berpikiran aneh-aneh. Oke lah Jo, udah panjang 1 jam, lumayan lah 1 jam. Berapa jam? 1 jam. Mungkin gue nanti nunggu aja deh lo siap untuk sharing cerita lo. Gue yakin cerita lo masih banyak, cuma gue paham lah. Iya.
Just keep it. Iya. Banyak kok, gue banyak bahan kok, tenang Paham. aja. Mungkin gini, lu lihat followers lo, insight-nya, lihat berapa persen followers cowok lo, berapa persen cewek lo, lu tinggal switch tema soal IG live lo tuh. Jadi sudut pandangnya nggak cuma satu gitu. Kayak ya walaupun lu kan cewek nih, tapi kan lu pasti bisa berempati gimana caranya lu tuh ada di sisi cowok tuh harus gimana gitu kan. Justru kalau lu cowok, lu mau belajar sama cowok juga, itu salah. Lu belajar sama cewek karena dia yang tahu badannya dia. Betul. Cuma kadang kan cowok kayak sok-sok apa sih istilahnya? Padahal yang ngajakin lu keluarnya cepet. Itu tuh yang kayak baik bacot tuh. Iya kan, banyak bacot doang, katanya keluarnya cepet. Oke. Jo, thank you banget Jo. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Iya. Thank you banget buat yang udah dengerin juga. Mungkin kapan-kapan gue nggak tahu ada berapa part lagi ke depan, kita tunggu Joanna siap untuk sharing cerita-cerita Perlendiran. Buat sobat-sobat lendir aku. Sobat lendirnya Joanna, jangan lupa yang mau follow juga cek Instagramnya Joanna di apa IG? Ikbenjojo with double O. Ikbenjojo with double O. Oke, thank you and see you next episode. Bye bye. Bye bye.